Nah, selanjutnya properti sudah, sekarang kita lihat yang bagian kanan. Nah, bagian kanan ini disebut dengan panel. Jadi ada banyak panel di sini. Saya ubah dulu ke esensial. Nah, ada banyak panel di sini. Ini bisa kita hapus, juga bisa kita tambahkan. Secara default ada panel color, warna. Ini juga color, masuk color. Jadi 3 ini semuanya masuk ke color. Ini swatches, brush, symbols, dan seterusnya sampai bawah, artboard dan layer. Nah, kalau misalkan kalian tidak muncul ya, misalkan ingin menampilkan layer, panel layer tapi tidak ada, jangan heboh dulu. Kalau kalian ingin memunculkan panel layer ternyata nggak ada di workspace kalian, maka kalian bisa aktifkan di menu window. Jadi semua ada di menu Windows. Nah, kalau ini tercentang artinya dia panelnya sudah muncul di workspace kalian. Seperti ini kan tercentang. Kalau tidak tercentang, misalkan seperti Pathfinder, nah nanti akan langsung muncul dia Pathfindernya. Jadi biasanya dia ke hidden. Ke hidden tuh maksudnya ya belum dibuka seperti ini, masih sembunyi. Jadi cara memanggilnya bisa cari satu-satu. Kalau hafal ikonnya ya malah lebih enak. Tapi kalau enggak, kalian bisa klik window, pilih mana yang ingin ditampilkan. Nah, cara nge-close-nya tinggal di close aja, nggak apa-apa, di close aja. Kalau misalkan menu-menuin workspace kalian, nanti tinggal dipanggil lagi melalui menu window. Nah, untuk nge-zoom area atau artboard ini, untuk nge-zoom artboard ini kalian bisa menggunakan, di sini ada size ya, ada persentase, kalian bisa pilih. Nah, ini terlalu besar sih. Nah, misalkan seperti ini bisa, atau kalian bisa tekan kontrol terus tekan tanda plus untuk ngezoom. Tapi kalau untuk memperkecil, kalian tekan kontrol tahan lalu sambil menekan tanda minus untuk memperkecil. Nah, diekspor saja ya. Nah, itu tadi untuk ngezoom. Nah, sekarang kita bahas, kita bahas tentang artboard. Oke, jadi artboard kalau di AI seperti ini tampilannya, kurang lebih sama seperti Corel. Tapi kalau di Corel, kalau kita ingin membuat beberapa area kerja, maka kita akan menambahkan tab baru. Nah, kalau di AI itu artboard-nya tidak di tab baru, tetapi langsung di workspace yang sama, di tempat yang sama. Nah, ada beberapa cara untuk menambahkan artboard. Nah, sebelumnya saya mau kasih tahu caranya mengaktifkan panel artboard atau tempat di mana artboard itu bisa kita atur. Dia ada di Windows. Nah, kita klik artboards. Nah, ini. Karena di sini artboard-nya cuma ada satu, ya maka di sini munculnya satu. Kita bisa menambahkan artboard ini dengan 3 cara. Cara yang pertama melalui panel artboards. Jadi tinggal diklik icon new, langsung muncul otomatis dengan ukuran yang sama di sampingnya. Nah, ini kita bisa atur juga kalau misalkan urutannya mau yang artboard 2 di atas atau dan seterusnya. Jadi dengan adanya artboard yang seperti ini settingannya, nah akan mempermudah kalau kalian misalkan membuat buku cerita atau memvisualkan katalog dan sebagainya. Nah, kalau di sampingnya kan enak, bisa langsung kelihatan. Itu kelebihannya. Nah, cara kedua untuk mengaktifkan atau menambahkan artboard, kalian bisa menggunakan ini, artboard tool atau shortcutnya Shift O. Kalau ini diaktifkan, nah kalian ini bisa lebih free, bisa lebih bebas. Kalian menambahkan di mana artboard yang baru, ukurannya juga. Nah, misalkan saya mau bikin yang custom, nah seperti ini.
nanti langsung muncul di sini artboard 3. Begitu juga di panel artboard dia langsung muncul. Nah, itu cara kedua. Nah, cara ketiga seperti ini. Nah, kalau tidak ada yang terseleksi, di bagian properti barnya ini kalian klik dokumen setup seperti ini. Nah, di dokumen setup ini kalian bisa atur ini tampilan yang muncul saat kita buat dokumen baru ya. Jadi kita bisa atur misalkan gridnya mau diganti atau bagaimana. Nah, karena kita mau menambahkan artboard, maka kita pilih edit artboard. Nah, kalau di edit artboard ini kita bisa atur, bisa menambahkan juga artboard yang baru. Selain itu kita juga bisa mengedit artboard yang sudah ada. Misalkan yang artboard yang kedua ini mau saya ubah ukurannya atau orientasinya. Nah, kita harus pilih cara ini. Saya tambahkan dulu aja ya. Tadi saya mau menambahkan artboard yang ketiga. Nah, caranya ini juga sama. Nanti hasilnya kayak cara yang kedua. Artboardnya bisa kita buat dengan bebas, tempatnya dan juga ukurannya. Nah, seperti ini. Nanti akan muncul 4 artboard. Nah, selanjutnya saya ingin mengubah artboard yang sudah ada. Nah, caranya gampang sekali ya. Misalkan ini digeser-geser bisa, mungkin terlalu dekat atau terlalu jauh bisa kita geser, atau ukurannya kurang besar. Nah, bisa kita atur skalanya, atau orientasinya kita atur. Nah, atau mau menggunakan size yang sudah ada. Di sini sudah ada banyak sekali, mulai dari cetak, web, sampai dengan aplikasi dan juga video. Jadi banyak sekali ya aplikasinya di AI ini. Misalkan kita nanti buat karakter untuk video animasi, ya kita bisa pilih yang bagian sini. Atau mungkin kita mau buat UI atau user interface buat aplikasi, nah kita bisa pilih ukuran gadget yang akan digunakan atau pendekatannya dan seterusnya. Atau kalau kalian punya ukuran yang custom sudah ada, nah kalian bisa ketik di sini di bagian W dan H-nya. Nah, ini ada kayak rantai ya. Kalau ini diklik, maka kalau kalian isi salah satu, maka yang satunya akan menyesuaikan. Tapi kalau ini nggak dicentang, nggak diklik maksudnya, maka tidak akan otomatis menyesuaikan. Misalkan ini diisi berapa, 15, nah ini akan tetap. Tapi kalau ini dicentang ya, saya isi 20, nah dia akan menyesuaikan ukuran yang ideal menurut AI seperti itu. Nah, jadi itu cara untuk menambahkan artboards dan juga mengedit artboards yang sudah ada. Nah, selanjutnya kita mau rename. Nah, ini artboardnya sudah harus dikasih nama misalkan. Nah, caranya tinggal double klik saja. Nah, kalau kita klik nanti otomatis artboard yang dipilih itu langsung muncul dia. Kayak ini ya, saya klik artboard 1 langsung muncul. Ini saya kasih misalkan desain seperti itu. Nah, ini juga ada ikonnya, dia itu orientasinya landscape atau portrait. Kita juga bisa atur ordernya. Nah, caranya seperti ini. Nah, ini masih ketumpuk ya, kita bisa perbaiki. Kalau kita sudah atur ukuran urutannya, harus di-refresh dulu. Nah, caranya kalau refresh urutannya artboard atau apapun itu, kalian klik icon yang di pojok atas ini, pilih Rearrange Artboards. Oke, nah seperti ini. Jadi ini sekarang sudah sesuai ya. Ini artboard 2, 3, desain, dan 4. Saya kasih nama aja biar kalian nggak bingung. 1, ukuran besar. Pastikan kalau kalian membuat desain apapun itu di area kerja atau di artboard. Jangan di area yang warna abu-abu ini. Ini
nomor 3, ini nomor 2, ini nomor 4. Nah, sekarang kelihatan. Kalau kalian buka ini ya, Rearrange Artboards. Nah, di bagian layout ini ada icon-icon. Ini icon-icon apa? Ini icon-icon alur. Alur dari mana yang pertama, terus next sampai yang terakhir. Kalau yang dipilih seperti ini, maka nanti alurnya dia satu baris ke kanan. Kalau yang ini, maka alurnya satu kolom ke bawah. Nah, kita coba aja biar kelihatan. Saya coba yang arrange by row. Nah, dia langsung artboard-artboardnya diurutkan sesuai dengan barisnya. Jadi caranya ada di sini. Jangan lupa, intinya kalau mengubah ukuran dan apapun itu, kalau misalkan di tampilan belum berubah, kalian bisa refresh di Rearrange Artboard. Oke, ya ini ada spacing. Spacing itu adalah jarak dari artboard satu dengan artboard lainnya. Gitu ya.